Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di channel Hadi Edukasi. Sebelum ke sesi sharing, saya izin mendoakan terlebih dahulu ya, yang pada umumnya untuk teman-teman semua yang mungkin sedang dalam kondisi yang kurang fit, yang lagi banyak problem, mungkin harapannya bisa terselesaikan dengan baik dan bisa menjadi salah satu langkah atau solusi dan menjemput keberkahan pastinya. Dan wabil khusus buat saudara Konzi atau Muhammad Zaini yang dari Riza Solution, yang tadi malam saya dapat WA kalau sedang dirawat. Harapannya cepat sehat, cepat pulih, dan kondisi saat ini yang sedang dialami itu menjadi salah satu kesempatan untuk menaikkan level kebaikan dan keberkahan di bulan suci Ramadan, dan salah satu kesempatan untuk menghapus segala sesuatunya, khususnya dosa-dosanya. Amin. Dan sharing kali ini kita akan membahas tentang terapi zona meridian untuk migrain disertai mual. Pada umumnya migrain dan perut mual ini banyak faktor yang memicu, tapi secara umum yang saya ketahui di lapangan itu dipicu dari kondisi lambung yang kurang bagus atau kurang sehat. Misalnya asam lambungnya yang kurang stabil, cenderung naik, ataupun emah ya, ataupun peradangan lambung dan gangguan-gangguan pada lambung yang lain. Nah, kenapa kok ini bisa memunculkan sensasi migrain? Sebenarnya nggak serta merta atau nggak tiba-tiba gitu migrain ini bisa muncul karena lambung. Pasti banyak juga faktor yang lain, diantaranya istirahat yang kurang berkualitas misalnya ya, kemudian posisi stres, kejenuhan yang dialami itu juga bisa memicu. Jadi banyak faktornya, tapi saya nggak akan cerita secara spesifik karena bidang saya sebenarnya bukan di situ. Tapi saya ingin memberikan treatment relaksasi pada ototnya. Bagaimanapun kalau orang menahan rasa sakit dimanapun titiknya, itu otot juga ikut berperan menahan ya, sehingga sensasi sakit yang berkepanjangan ini juga dialami. Dan migrain itu kan salah satunya adalah tekanan otot yang cukup kurang nyaman atau cukup tinggi kekakuannya, sehingga bisa memunculkan migrain tersebut. Karena migrain ini kan cuma sensasi rasa sakit pada area kepala bagian atau sebagian gitu, sebelah itu. Dan dia juga bisa berpindah-pindah. Jadi bukan sebuah penyakit sebenarnya, tapi sebuah respon tubuh. Dan setelah dianalisis ini ditemukan atau ini dianggapnya atau diistilahkan tuh migrain. Sama kayak mual dan lain-lain itu kan sebenarnya bentuk penyebutan dari rasa sakit pada daerah-daerah tertentu, misalnya perut kalau mual kan gitu. Bahkan migrain juga ada tuh, migrain pada perut tuh ada gitu. Nanti bisa searching lah ya. Fix ya. Nah, kita kembali ke sesinya atau ke materinya. Kalau mual dan migrain dialami, yang pertama, kondisikan posisinya itu tiduran ya, tiduran. Bisa juga duduk seperti ini, fleksibel. Tapi
kalau tiduran dengan bantal yang lebih tinggi bantalnya. Kalau sandaran tidur posisi duduk seperti ini, pastikan si udaranya cukup, terus posisi duduknya juga nyaman. Kemudian kita pegang area telapak kaki tengah di situ ya. Nih. Nah, situ di telapak kaki tuh, pijat titik itu. Nah, situ pelan-pelan aja pijatnya, kurang lebih 3 menit. Nah, kemudian yang kedua, nah ini kan tadi sini, nah ini geser sedikit ke bawah, pijat di situ. Ini juga sama 3 menit. Nah, ini sudah, ini juga sudah, 2 titik ya. Ini insya Allah bisa mengurangi mualnya. Kemudian di jari kelingking tangan, nah situ. Jari kelingking tangan kanan apa kiri? Bagusnya kanan. Kalau kiri nanti beda lagi titiknya. Oke, ini berapa menit untuk pemijatannya? Bagusnya sekitar 1-2 menit sini nih, di tangan. Nah, ada berapa? Ada 3 titik. Titik yang keempat di sini. Nah, sini ya. Nah, setelah titik ini juga sama 1-2 menit. Setelah titik ini kita pijat, kemudian kita pindah ke daerah kepala. Kira-kira mana yang lebih dominan sakit? Misalnya bagian kanan bagian kanan samping ini sakit. Nah, cara pijatnya begini. Nah, tuh. Bisa nunduk, bisa juga gini. Jadi intinya ini cuma ngasih tahu cara pemijatannya, cara perelaksasiannya. Ya, gitu. Nah, setelah 2 bagian tadi di sini, yang kedua dari sini, yang area sakit, kemudian kita begini. Jadi posisi tangannya gini ya. Nah, yang tangan kiri megang 4 jari. Nah, ini 4 jari tangan kanan, kemudian si pangkal tangan, 2 tangan tuh dari atas ke depan, dari belakang gini. Nah, selesai. Ulang gerakan refleksi dan relaksasi ini minimalnya sehari 2 kali. Berarti bisa pagi dan malam atau pagi dan sore.
Kemudian berapa sesi? Bisa 4 kali sesi, berarti 2 hari ya, 2 hari. Boleh lebih, sangat diperbolehkan. Dan perlu digarisbawahi, gerakan ini dilakukan secara mandiri, bukan dilakukan untuk ke orang lain, karena memang seperti yang saya jelaskan sebelum-sebelumnya, seluruh otot, seluruh tulang dan tekanan itu memang perlu dikomunikasikan, dan yang bisa melakukan dengan orang lain dengan tepat itu biasanya memang terapis. Kalau orang yang awam gitu itu sangat beresiko. Nah, seperti itu. Fix ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan ini kita juga bisa mengonsumsi air hangat lebih sering daripada minum air biasa atau air dingin. Jadi kalau habis terapi atau sebelum terapi ini kita bisa minum air dingin, air hangat maksudnya. Oke, fix. Terima kasih yang menyimak. Mudah-mudahan yang kita sharekan ini bisa menjadi solusi, minimal menjadi pertolongan pertama yang tepat sebelum mendapatkan pertolongan-pertolongan selanjutnya. Terakhir dari saya, salam sehat tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.